Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Silvi @bisilviantika. Dan aku dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini aku dikasih kesempatan buat ngisi podcast ke-15 di Official SDT. Nah, pada kesempatan ini aku bakal bahas tentang LDR. Apa sih yang kamu pikirkan saat mendengar kata LDR? Susah, gak gampang, sulit, jarang berhasil. Iya gak sih? Pasti yang negatif-negatif nih yang terpikirkan. Kenapa? Karena hampir kebanyakan orang gak ada yang mau buat LDR. Ya alasannya karena takut sama jarak, gak siap sama apapun yang terjadi selama LDR. Jadi kebanyakan orang udah berpikiran negatif sebelum mencobanya, dan akhirnya takut deh untuk memulai. Padahal nih ya, menurut aku LDR itu gak begitu susah kok. Ya walaupun ada sih dikit gak enaknya, tapi itu semua tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ngomong-ngomong tentang LDR, apa sih enaknya LDR itu? Enaknya LDR itu ya, menurut aku kita bisa tahu bagaimana indahnya sebuah pertemuan setelah jarak memisahkan. Pasangan yang gak LDR gak bakal bisa nih ngerasain ini. Ya karena mereka bisa ketemu kapan aja, iya gak? Selain itu, apapun yang dilakukan terkesan romantis. Temenin belajar sambil video call, ditelepon buat saling cerita keluh kesah. Apalagi kalau si doi bilang, "Minggu depan aku pulang ya." Duh, itu tuh damage-nya gak ada ampun. Pokoknya masih banyak lagi deh, gak bisa dijelasin satu-satu. Selain ada enaknya, pasti ada juga gak enaknya nih. Nah, gak enaknya LDR itu apa sih? Yang pertama, kamu harus siap nahan rindu yang gak tahu sampai kapan bakal terrealisasikan. Yang kedua, banyak banget perasaan netting. Iya kan? Itu pasti. Setiap doi berubah dikit, ngilang dikit, pikiran kita udah kemana-mana tuh berkelananya. Iya gak? Jangan bilang gak ya, karena ini pasti. Yang ketiga, suka iri lihat pasangan yang bisa sama-sama terus. Apalagi nih ya, apalagi kalau kita berhenti di lampu merah, sampingnya kita orang pacaran dong. Mana pakai acara usap dengkul si ceweknya lagi. Bah. Aduh, gak kuat deh pokoknya. Maka dari itu gak sedikit sih yang bilang pasangan LDR itu sama dengan jomblo. Ya gak ada bedanya, sama-sama sendiri. Tapi gak apa-apa lah. Buat kalian yang LDR, harus tetap semangat ya. Ntar ada saatnya kok. Kesabaran kalian bakal dibales dengan kebahagiaan. Jadi jangan putus asa ya. Tetap semangat. Ya walaupun gak semua pasangan LDR berjalan dengan mulus dan berakhir di pelaminan, tapi gak sedikit juga loh yang berhasil. Jadi please gak boleh berkecil hati ya. Ingat. Nah, biar kalian gak berkecil hati nih, gak berpikiran netting, aku punya sedikit tips di dalam hubungan LDR nih. Apa sih tipsnya? Kalian harus punya tujuan dan keyakinan di dalam hubungan. Maksudnya apa tuh? Tujuan hubungan kalian. Mau dibawa kemana hubungan kalian? Kalau seandainya mau dibawa ke pelaminan, pasti tuh di saat kalian ingin nyerah, capek sama keadaan, pasti kalian bakal inget dan akhirnya bakal semangat lagi buat ngejalanin hubungan itu. Dan gak jadi deh buat nyerah. Yang kedua, kepercayaan. Ini tuh penting banget, apalagi pasangan LDR itu terpisah oleh jarak. Jadi kalian harus percaya, jangan dikit-dikit netting. Yang ada itu bakal memicu pertengkaran di hubungan kalian, dan bisa aja itu bikin hubungan kalian gak awet. Nah yang ketiga, keterbukaan. Jadi please buat kalian saling terbukalah kepada pasangan. Karena kalau kalian udah terbiasa terbuka dari sekarang, nanti pastinya kalau kalian udah menjalin hubungan yang lebih serius, hubungan kalian juga bakal terbuka, gak ada rahasia-rahasiaan lagi. Jadi itu penting juga ya. Yang keempat, jangan posesif atau overprotective. Ingat ya, dunianya bukan tentang kamu aja. Dia juga punya dunianya sendiri yang jauh sebelum kamu datang. Itu udah ada. Jadi please gak usah marah-marah gak jelas kalau dia lagi sibuk sama dunianya sendiri. Yang terpenting dia gak lupa ngasih kabar. Itu sih. Nah, yang kelima,
Ini penting banget sih, harusnya aku taruh di nomor ketiga, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini tuh tentang komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar beda dengan komunikasi yang sering. Ingat ya, komunikasi lancar dan komunikasi sering itu beda. Komunikasi lancar dimana di tiap harinya ada kabar antara kamu dan dia. Kalau komunikasi sering itu juga nggak baik juga sih. Soalnya itu bisa memicu kebosanan, cepet bosen jatuhnya kayak gitu. Jadi jangan terlalu sering juga lah. Sesekali kasih jeda buat pasangan kita buat dunianya sendiri. Sebenarnya nih aku kasih tips-tipsnya itu saling berkaitan ya satu sama lain. Nah, setelah semua tips kalian lakukan, yang paling terakhir adalah ikhtiar dan doa. Jadi mau seberapapun usaha kalian, kalau nggak dibarengin dengan doa ya percuma gitu. Karena yang bisa menentukan adalah doa dan takdir Tuhan. Jadi banyak-banyak berdoa lah ya. Semoga kamu dan pasangan berjodoh dan ditakdirkan bersama. Amin. Oke, kayaknya segitu aja deh dari aku. Kalau aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.